Superbike Indonesia di Bandung. Kita habis dari mana? Joy Project. Joy Project. Kita ditemenin Akang sini. Yoi. Di sini mau ke Kang Aji R2. R2. Nanti kita akan bahas apa tos? Ya. Bincang baik-baik lah ya. Ya, bincang baik-baik aja. Ini gue ngintip banget nih dari belakang. Makanya nih. Body lu bisa geser dikit. Oke. Ya, sampai nanti ya di tempat Kang Haji. See you. See you. Tapi udah tahu ya tadi kita mau kemana perjalanan. Habis dipotong ya. Pokoknya intinya kita udah nyampe. Coba pagarnya. Pagernya itu ada sarang gonggo. Sarang gonggo. Tahu dong Pak pagernya, pagar rumah siapa? Foto dulu sini. Kita sini dulu. Ini ada orangnya nggak ya? Ada satu. Iya. Nggak tahu nih ada orangnya apa enggak. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Kang, cuma lihat. Iya. Kita acting sekalian. Sar Kang. Yuk, masuk. Yuk. Nah, putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita di Bandung ya Tos ya. Yuk, ketemu seniornya bukan senior lagi di atas senior. Makanya nih, Apa dong? apa ya namanya ya? Suhu per customer kali. Suhu per customer. Iya. Kang Haji. Halo, Apa kabar nih Kang? kabar baik dan baik saja. Udah sekian lama nih kayaknya nggak muncul di sepeda custom. Sekarang sibuk apa sih? Yang pasti kalau sekarang sih sibuknya ya tetap custom sih, cuman customnya macam-macam. Macam-macam. Ya di motor gue main, di sepeda gue main, di extreme sport gue main, Iya. segala dah. Pokoknya berhubungan dengan roda, yang berhubungan dengan apa ya gue main dah. Ini gue lihat di belakang ini banyak boombox ya Kang. Ya jadulan. Ini mainan baru lagi atau memang udah lama terpendam ngulik lagi? Sebenarnya mah ini baru sih, cuman gue lagi itu aja, lagi apa ya? Lagi senang aja sama radio-radio tua. Gitu. Itu iseng aja. Sekarang sepeda vakum sama sekali belum ada. Apa udah ada cuman diem nih lagi bikin nih ide gila lagi. Kalau ide ada pasti selalu ada. Ide. Cuman saat ini mungkin belum terrealisasikan. Iya. Nanti ada saatnya gue bikin. Kapan tuh kira-kira? Ya kapan tuh aja. Ya tahu. Bentuknya gimana? Iya. Ya kan soalnya Pakualan Bandung, apalagi Kang Haji itu udah nggak standar ya kelihatannya kan. Entah bon yang gede banget. Iya. Atau kecil banget. Skit dong. Skit dong. Kayak gimana tuh? Ceritain dong Kang sedikit perjalanan dari custom. Dari dulu tahun berapa sih tuh? Gua main. Nggak sebelum 2000 kali. Tahun 2000-an ya? 2000-an gua main tuh 2000 berapa ya? 2004 2005 ya gua main. 2004 2005 tuh. Ya awal sih gua main di dunia custom bike ya. Sebelumnya kan gua mainnya kan di mobil ya. Gua dari custom mobil dulu kan dari Sebelumnya itu di mobil. Sebelum sepeda. Iya, gua di mobil baru sekitar 16 tahun lah. Ya gila. Itu 16 tahun baru saya. 16 tahun gue main di racing. Setelah itu gue pindah, gue vakum, gue pindah ke sepeda lowrider. Udah di situ gue nekunin. Itu benar-benar totalitas Tuh 2000 benar-benar udah mulai produksi tuh 2006 lah ya. Produksi massal atau gimana tuh ceritanya tuh? Kalau bilang masalah kagak juga, karena kan gue bikin selalu limited. Oh iya benar. Yang kemarin tuh sepeda lipat ya? Ya sepeda lipat yang. Sepeda lipat 75 itu ya? Ya. Itu keren banget tuh. Ya itu yang kemarin memang gue bikin, itu mah idenya bener-bener 75 itu tuh. 75 unit. Gila. Gue bikin 75 unit. Itu mah iseng aja. Terus Iseng. karyanya begitu tuh iseng. Gitu. Luar biasa. Iseng. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang masterpiece ya, Iya. sebetulnya kalau bilang masterpiece ya karya-karya gue yang lama ya. Nah, Misalkan yang Ghost Rider yang baru gede, itu kan masterpiece ya. Maksudnya masterpiece. Terus sepeda yang bolong-bolong tuh. Tahu. Nah ada beberapa clothing, terus paling beberapa pesanan yang gue bikin di Sampai sempat keluar negeri juga kan? untuk proyeknya itu ya, tasnya ISL.
Oh YSL ya tahu. Iya, YSL Prancis. Gue bikin berapa unit. Terus gue bikin lagi untuk produk, beberapa untuk di Kanada, beberapa produk lagi ada di Taiwan. Sudah sering sih gue kalau ke luar negeri. Real handmade dari tangan. Real handmade. Sampai keluar negeri, lu bayangin dari Bandung sampai keluar negeri, coy. Itu. Lu bisa ngatas? Sulit. Tipis banget jawaban. Gitu. Dan selalu gue bikin karya itu semua terbatas. Limited ya. Limited. Termasuk yang kemarin gue bikin yang Itu Minion. Jadi benar-benar total frame itu bikin dari awal bikin frame atau memang ada Minion tuh di custom kan? Enggak, gue bikin dari nol. Dari nol gue bikin. YouTube segala macam. Semua gue bikin semua. Dari geometri semua udah rubah semua, itu udah enak benar-benar untuk orang dewasa ya. Iya. Dipakainya enak, sampai dibikin di lipatnya enak. Lipat 3 ya kalau nggak salah waktu itu. Lipat 3. Lipat 3. Kayak berapa tahun? Yo, baru itu. Jadi hebat. Terus sampai sekarang ini belum ada lagi nih kayak sepeda-sepeda yang mau dimunculin lagi. Kan biasanya kalau di media lain nggak boleh dibocorin dulu kan. Tapi kalau di CBI harus. Kalau untuk karya sih yang pasti gue mau bikin sesuatu yang mungkin sudah umum ya, tapi mungkin nanti gue kasih bocorannya. Yang pasti mas sepedanya jenisnya sih, kalau jenisnya pasti cruiser. Wih, yang mau gue bikin, cuman gue nggak tahu kapan bakal gue bikin. Gila apa lagi dari Bandung. Nah, gue sekarang gini kan, gue pengen ngulik tentang percustoman sepeda lo nih, gitu. Lo kan mulai triggernya apa tuh? Ketika lo ngebangun, gue pengen bikin sepeda gini. Pertama kali trigger, ketika lo pertama waktu itu Ghost Rider kan? Nah, kenapa lo pengen bikin acuan? Nah, apa sih trigger lo jadi bikin Ghost Rider itu? Waktu itu gue tuh terus terang, gue dulu pertama kali gue main yang namanya sepeda custom. Itu pertama kali gue ketemu sepeda merek Phoenix di atas pohon. Waktu itu gue lagi makan di salah satu tempat makan lah di pinggir jalan. Ternyata pas lihat ke atas, waktu itu gue ngeliat itu ada sepeda. Akhirnya gue tembang. Dan waktu itu setelah itu gue simpen di kamar tuh si sepeda. Gue liatin terus ini. Nah kebetulan gue saat itu dikenalin sama namanya Aldi Heroes. Itu pertama kali gua kenal sepeda lowrider. Dia di situ mulai main percustoman, dia bikin showroomnya juga. Gue lihat apa sih tuh pedal twist itu apa sih? Terus apa sih hanger apa? Terus itu stang half moon tuh apa? Akhirnya gue belajar di situ. Gue liatin, gue perhatiin kok unik ya sepeda custom kayak gini gitu kan. Ya dari situ gue triggernya dari awal mainnya gara-gara si Aldi Heroes. Awalnya gue jujur aja, gue kenal custom itu karena gue lihat di showroomnya dia sepedanya bagus gitu. Akhirnya gue pelajari. Waktu itu gue pertama kali gue punya sepeda itu yang frame 20 Phoenix pertama kali. Kedua setelah itu gue pakai limo juga masih berantakan kan, karena gue kan masih belum tahu khasnya tuh sepedanya harus seperti apa. Itu sekitar 2004 2005. Nah setelah 2006 gue lihat tuh beberapa masukan di Google atau gimana, gue lihat di YouTube atau di apa, gue lihat ternyata sepeda custom tuh di luaran tuh besar sekali gitu animonya. Tapi saat itu di Indonesia kan masih seolah-olah hanya sebatas trike. Ya. Udah itu yang paling hype-nya saat itu trike ya zaman itu trike yang paling hebat gitu ya. Wah itu luar biasa, paling keren. Nah udah itu gue kepancing juga waktu itu sama salah satu si punyanya si siapa ya waktu itu, Gali. Waktu itu dia bikin ornamen trike tapi dia diukir. Handgraph. Itu yang dia salah satu pemilik koran pikiran rakyat. Akhirnya pas gue lihat, kok bisa kayak gitu. Akhirnya di situ gue mulai timbul, wah gue juga bisa dong gue bikin kayak gini. Nah
kebenaran basic gue di mobil dan kebenaran gue main Oh di iya. drag, kebenaran gue punya ban untuk drag. Saat itu udah gue bikin sepeda iseng. Itu dengan pakai ban drag gitu ya. Iya, dan waktu itu gue akhirnya gue putusin di tahun 2006 gue berhenti total gue main mobil. Gue tinggalin kerjaan gue di mobil Gila. demi sepeda. Serius. Totalitas. Gue totalitas gue 2006 akhirnya gue tinggalin semuanya demi sepeda. Akhirnya udah gue bikinlah Ghost Rider. Ternyata setelah Ghost Rider gue menang di salah satu event, beberapa event 2 kali 3 kali sampai akhirnya yang terakhir puncaknya di Motor Plus. Iya dulu media sempat banyak tuh cowok Iya. sorot si Ghost Rider Iya, itu. akhirnya waktu itu terakhir di Motor Plus. Motor Plus waktu itu kan diaduinnya gila kan, yang best of the bestnya Iya. diaduin di situ. Akhirnya di situ menang. Wah ternyata asik juga ya main-main ini. Akhirnya gue bikin beberapa karya gue. Nah di situ udah mulai gue bikin stang yang aneh lah, bikin yang istilahnya yang nggak biasa orang umum bikin. Akhirnya gue bikin. Ternyata setelah itu ternyata orang banyak yang suka. Kalau misalnya soal bicara uang mah, istilahnya orang juga pasti bisa bikin. Iya. Tapi bikin yang unik itu nggak semua orang yang punya uang juga bisa bikin. Iya. Benar nggak? Betul. Nah itu akhirnya gue di situ mulai istilahnya dibilang merajai lah di sepeda custom di situ. Karena permintaannya semakin hari semakin banyak. Terus akhirnya gue bikin spinner saat itu. Oh iya. Spinning wheel saat itu mau beli di luar negeri mahal banget. Ah, Akhirnya gue bikin lah spinning wheel. Gue inget customer pertama kali bikin spinning wheel ada Leo ya. Leo. Anda pemenangnya. Itu pertama kali Iya. bikin waktu itu. Gue kepancing sama dia. Untuk di board track ya dulu ya. Enggak, waktu itu yang dipakai jering. Oh. Waktu Yang itu. 20-an. Yang 20-an. Nah, di situ waktu itu dipakai jering. Akhirnya waktu itu gue bikin, ternyata banyak tuh yang mulai bikinin dong 1, 2, 3 terus Jadi banyak. sampai akhirnya, tapi gue modelnya nggak mau yang sama. Heeh. Ya itu di situ gue bikin yang lebih ekstrim lagi. Iya. Dan akhirnya banyak beberapa dari clothing, dari beberapa merek-merek, beberapa brand dari luar negeri, dari mana minta produk dari gue. Kebanyakan waktu itu saat itu masih Singapura saat itu. Nah dari Singapura itu yang ngebuka pintu gue untuk beberapa negara. Jadi marketnya itu dari Singapura Awalnya dari situ gue masuk ke YSL lah, gue masuk ke beberapa produk-produk di Itali yang masuk, pemesannya semakin banyak ya udah di situ gue bikin. di internasional. Nah itu disitulah gue mulai, di situ muncul, oh ternyata sepeda custom tuh bukan di situ aja. Iya. Gitu. Benar. Jadi waktu itu kan seninya kan saat itu hanya apa sih sepeda lowrider? Lowrider itu hanya bisa orang identik dengan pelek 144 Mindsetnya kayak gitu ya. Jadi apa tuh? 108. Orang akan identik dengan 2 pelek itu. 108, 144. Heeh. Di Balong. Benar nggak? Hmm. Nah di situ gua akhirnya mulai berkreat lagi, bikin lagi yang makin unik. Spinning wheel yang Amerika nggak bikin, gua bikin lagi yang model yang lain. Gue banyak apresiasi dari salah satunya dari John Blaine, dari beberapa teman-teman yang di luar negeri di Eropa. Terus akhirnya ya gue di situ lah, gue mulai bangkit. Gue bikin sepeda yang istilahnya yang makin aneh ya di situ lah. Gitu. Jadi sebetulnya banyak yang berjasa, yang bantu gue dari teman-teman gue di R2 juga banyak yang berjasa. Jadi salah satunya ya adalah di teman kalian juga banyak kok yang support sama gua tuh. Salah satunya Agung Sukma tuh. Orang di belakang Manis. Iya. Dia banyak support sama gua. Inframe dong. Manis. Gitu. Satu. Banyak gitu. Jadi makanya gua bilang ya di situlah yang gua mulai seneng gitu ya dengan beberapa genre bahwa sepeda custom itu ternyata bukan hanya lowrider, hanya cruiser bike, ternyata banyak. Luas lah ya, Luas. gitu nggak terbatas gitu. Di situ ada satu lagi. Oh, berarti memang orangnya hobi ngulik dong kalau begitu. Kalau misalnya udah ada satu arah untuk stuck udah begitu aja kan udah ya. Udah. Cuma kalau custom kan memang bener-bener lebar, lu bisa pilih mana optionnya kemana-mana aja Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya gini, yang membuka sebetulnya gini, banyak beberapa event di beberapa kota di Indonesia. Sebetulnya banyak, tapi monoton. Selalu identik bahwa sepeda kontes itu adalah lowrider. Di situ ada lowrider atau
sepeda cruiser yang bisa untuk Dikontesin. dikonteskan. Walaupun ada kelasnya lagi kayak restorasi atau apa gitu lah. Kan kalau restorasi ya itu kan memang udah setiap event untuk namanya sepeda atau motor apapun Iya, itu harus pasti ada. ada. Ah. Pasti itu sudah ada pakemnya. Tapi yang namanya custom Itu nggak ada pakemnya. nggak ada pakemnya. Lu bebas lu mau. Lu mau kreasi mau apa juga bebas. Iya, benar. Nah, waktu itu ya sebetulnya yang membuka beberapa event Ya. itu adalah custom fest. Hmm. Mas Lulut yang membuat satu rules yang membuat Iya. bahwa sepeda itu bukan itu aja. Iya. Tapi untuk beberapa dari teman-teman tuh beranggapan bahwa berwawasan bahwa sepeda custom tuh ada hanya itu. Iya. Sebenarnya banyak luas. Dan gua waktu itu gua ingat akhirnya gua sama Mas Anton yang akhirnya membuka. Anton. Mas Anton. Oh, ha. Mas Anton Gondrong. Anton. Nah, dia bikin waktu itu kan cargo bike, ya kan? Masuklah custom fest. Gua bawa gravity bike dong. Oh iya, karena custom bebas. Karena custom bebas. Benar. Karena custom itu yang memang gua di situ gua tidak apa ya istilahnya gua tidak mengkonteskan, tapi gua ngasih edukasi Iya. ke teman-teman yang lain bahwa sepeda custom itu luas. Bukan hanya di lowrider, bisa di gravity bike, bisa di sepeda ontel mungkin, Iya, atau sepeda cargo bike yang dibikin Mas Anton, atau siapa. Nah itu yang akhirnya sekarang semakin hari semakin banyak. Iya. Gitu. Dan tidak menurut kemungkinan fiksi itu bisa dirubah. Betul. Banyak kok. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih, jadi jangan beranggapan bahwa sepeda custom itu hanya itu. Ya. Luas kok. Gitu. Kita masih bisa korek-korek lagi nih, cari lagi yang lebih aneh lagi, yang lebih ajaib lagi. Tapi itu layak untuk ditampilkan gitu. Iya. Bahwa karya apapun, semurah apapun, itu bisa jadi karya terbaik. Bahkan kayak bilang nggak ada pakemnya ya kalau custom. Nggak ada pakem. Kecuali kayak lu rider ya lu harus pakai frame axle gitu ya. Nah itu terkecuali kan ada beberapa kontes yang di Indonesia itu yang membuat satu pakem bahwa ada mile class atau apa itu kan sebetulnya kayak kelas-kelas itu kan sebetulnya dibikin itu kan supaya lebih spesifik. Iya. Masuknya lu kemana Iya, arahnya. lebih spesifik. Arahnya kemana, restorasi itu kemana arahnya, atau misalkan sepeda karat tuh masuknya kemana, gitu kan. Itu kan banyak, gitu. Regulasi-regulasi yang bisa kita bikin, gitu. Tapi kalau kita ngikutin Amerika banget, sulit. Iya. Sulit karena sebetulnya di Amerika sendiri tidak seperti di Indonesia yang kreativitas orang untuk kreativitasnya lebih tinggi. Makanya banyak juga pedagang-pedagang di Indonesia itu sampai ngoper dagangannya itu ya sekarang ini. Iya, sekarang mungkin untuk beberapa orang di pedagang untuk di Indonesia itu sekarang sebetulnya sudah panen. Iya. Sudah panen parts untuk beberapa parts. Gitu kan banyak kan karya-karya yang bukan dari gua aja yang dibikin, dari mungkin bikin hanya siapa ya? Gembel. Gembel juga kan bikin karya tuh. Oh, iya. Banyak tuh dari bikin Springer tuh kan. Iya, Springer terus sudah itu dari Jum juga banyak kok ya, banyak dari teman-teman kita tuh banyak yang istilahnya yang membuat karya-karya yang ajib, yang luar biasa gitu. Keren gitu. Cuman mungkin dia punya masing-masing ya. Gua punya pasar sendiri. Iya, Kayak Jum punya pasar sendiri, teman-teman juga punya pasar sendiri gitu. Jadi ya kita nggak bisa dalam arti kita ambil satu jalan tengah bahwa custom tuh gitu-gitu aja, enggak. Luas loh. Itu sepeda. Berarti itu kalau bener itu kan berarti ini kreativitas lo nih, Kang. Iya. Nah, seberapa penting originalitas kreativitas dalam custom? Maksudnya ketika lo mengikuti suatu kontes ya, gitu. Kan pasti kan ada penilaian-penilaian, sedangkan custom itu luas. Nah, seberapa penting nih originalitas si ide lo? Kalau buat gua originalitas itu penting aja gitu. Tapi kalau gua memang hidup di dunia custom ya, jadi sulit kita untuk bicara soal original. Iya benar sih. Gitu. Kayak Om Latif kemarin bilang tuh, lu nggak ori apa-apa, yang penting walaupun partnya murah, enak dilihat tuh enak gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, maksud gua bukan itu, Kang. Oh iya. Maksud gua bukan dari part original, Oh iya. tapi
kreativitas original Oh, Jadi, kreativitas original. lo pasti ada yang namanya ATM ya, amati tiru modifikasi ya kan. Tetapi kan bukan berarti lo ngebuat, ini kan sepeda lo nggak mungkin dong dengan sepeda lain plok ketiplok sama ya kan, hanya beda apa ya kan. Nah gimana cara lo, pentingnya kan berarti harus ngasah nih kreativitas lo terus gitu. Tapi alhamdulillah sepeda gua belum ada yang niru. Nah Iya, sampai hari ini belum ada yang niru. Heeh. Kalau niru dalam arti 100% ditiru Bulat, bulat gitu. nggak ada. Paling hanya 1 part 2 part. Karena gua bikin satu. Setiap bilang originalitas, tidak ada yang namanya karya itu adalah original. Semua pasti implan dari mana. Itu. Jadi Ya, orang ya, selalu kayak gitu, selalu orang berbicara bahwa ini adalah original bikinan gua. Kagak ada. Semua pasti akan mengambil dari si A, si B, si C. Ya contohnya kayak yang tadi apa tuh, Ghost Rider kan pakai ban raku ya, Iya. kayak gitu. Itu kan sudah ada. Dalam arti kan di Amerika sendiri sudah ada sepeda yang hampir mirip itu. Waktu itu yang dibikin sama siapa waktu itu? Gua lupa. Dia bikin seperti itu tapi hanya tidak detailing. Dia hanya bikin pakai ban Hosier, dia bikin untuk ban pro stock, tapi si frame-nya dia tidak detailing. Nah, gua bikin yang lebih detailing. Iya. Nah, kenapa punya sepeda yang warna hijau itu dengan punya gua lebih hype yang punya gua? Karena gua lebih detailing. Oh, iya. Nah, itulah kelebihan orang Indonesia. Indonesia bisa bikin yang lebih detailing daripada orang luar negeri. Itu untuk di sepeda. Tapi kalau untuk function dan lain-lain mungkin dia lebih hebat. Mereka lebih hebat daripada kita. Siap. Gitu. Karena teknologinya mereka dengan teknologi kita sudah berbeda jauh. Itu aja sih. Nah, perkembangan nih Kang. Dari lo pertama main nih sampai sekarang gimana nih? Perkembangan custom culture di Indonesia nih, khususnya buat sepeda ya. Gitu. Kalau untuk sepeda sendiri, untuk custom culture, jujur aja, makin hari semakin sini semakin hilang passionnya. Mereka sudah mengadop A, B, C, D dan semakin banyak dan semakin kita nggak pernah tahu akhirnya ujungnya di mana nih, kiblatnya kemana untuk si sepeda itu sendiri. Jadi kalau gue lihat sih di sepeda namanya untuk custom culture sampai hari ini mungkin untuk di kita semakin hari semakin habis karena mungkin ada beberapa karya dari teman-teman kita yang mungkin beda genre dari gua atau gimana yang mereka bikin, misalkan sepeda lipat atau apa, atau misalkan apa ya, folding bike plus jadi sepeda gunung misalkan atau apa gitu kan, ada gitu ya, mungkin ada gitu, tapi gitu-gitu aja, nggak pernah membuat yang pada akhirnya wah gitu. Satu gebrakan baru lagi gitu. Gitu terus. Nah itu jadi kultur di kita itu adalah hanya bisa ikut. Itu kan kultur di Indonesia. Kayak seperti Bandung sama Jakarta. Kenapa Jakarta lebih banyak daripada Bandung? Ya itu. Kenapa? Satu buah pertanyaan. Iya. Kenapa? Nah karena kan kalau Bandung orangnya ya slow aja. Saat ini dia lagi gemar bersepeda. 1 bulan kemudian sudah enggak. Mungkin sudah beda lagi, dia main motor kayak atau main apa kayak gitu. Dan beda kan kalau misalnya di Jakarta itu ada kebutuhan dan sudah ada itu ya trafiknya. Sudah di Bandung pun ada trafiknya, tapi ya mubazir hasil nggak dipakai. Oh iya benar. Nah waktu itu kan gue bikin pertama kali waktu itu dedikasi untuk bikin jalur sepeda di kota Bandung saat itu. Ya waktu itu kan hebat-hebatnya bikin waktu itu dari wali kota saat itu. Bikin apa ya istilahnya pernyataan gitu ya, bikin jalur sepeda, ya pada akhirnya nggak jalan juga gitu. Jadi kalau Jakarta dengan Bandung gue bilang untuk iklimnya udah jauh. Jadi kota Bandung itu hanya kota seni, hanya membuat setelah udah booming udah hilang lagi. Mencari hal yang baru lagi ya gitu. Jadi hanya sebagai create ya udah gitu aja. Selebihnya nggak ada. Kalau untuk Jakarta mungkin untuk beberapa kota lain mungkin masih tetap jalan sepeda. Apapun jenisnya sepedanya pasti jalan. Iya. Gitu. Kang mesinnya mati nggak bisa Kang? Nggak bisa. Air cendela ya? Oh dingin tuh. Si Jack ngeringkup. Iya udah ngeringkup. Mata udah cantik semua ya. Sia-sia lu ke Bandung. Kan. Tanya dong Jack, apa Jack?
Enggak gitu. Mas Agung, Enggak, wes. Terus lanjut. Jay, tanya Jay. Mumpung kita di sini. Nih, Kang. Ketika lu ngebangun satu sepeda ya, gitu. Ide lu mentok nih. Wah, gue bingung nih. Apalagi ya gitu ya. Nah, gue pengen tanya nih. Gue kan kita sebagai pemula ya, maksudnya ya walaupun custom kecil-kecilan gitu kan. Nah, apa yang lo lakuin nih biar kan selama ini nih gue kan piala lu banyak banget nih ya, gitu kan. Piala lu banyak banget. Ini masih belum semua. Nah, makanya ya kan, gitu. Berarti kan karya lo itu selalu menggebrak nih, ya kan. Nah, pernah nggak lo ketika satu waktu lo ngebangun sepeda, sampai stuck gitu, bingung mau ngapain? Kalau bilang stuck sih sering. Tapi gue kadang-kadang gue bikin ide itu kadang-kadang saat gue lagi jalan, gue lagi diem, lagi apa, dan hari itu juga harus gue bikin. Itu mungkin Ide yang dadakan gitu ya? Ide Tiba-tiba dadakan. itu lo harus gerakin tuh, Iya. otomatis. Jadi hari itu juga harus dibikin. Mungkin kalau dibesokin lagi gue nggak mood. Oh, berarti lu seniman banget ya kan? Banget. Ya, Iya dibilang dong. seniman saat ini mungkin gue jadi seperti orang seniman ya. Itu Kerjanya kalau muat. Iya. kalau lagi mood. Ah. Jadi kalau gue sih nggak pernah gue maksain sesuatu hari ini gue harus bikin, nggak. Ya mungkin banyak lah customer gue yang kesel mungkin sama gue. Iya, karena waktu Bilang, ya. Iya. karena waktunya gitu. Karena soal namanya seni itu waktu nggak ada batasnya. Betul. Karena ini sebuah Nggak bisa kepuasan dipaksakan ya. Satu kepuasan. Nggak bisa dipaksakan juga buat Gitu. Hari ini lo bikin ngecat lo kayak gini, lo besokin, nah udah masih berbeda. beda ya. Tuh. Nah, kira-kira ada Baik. berapa banyak nih sepeda lo yang lo buat nih Kang, yang sering lo ikut kontes tuh ada berapa nih kira-kira? Yang lo ikutin kontes ya, kalau yang nggak ikutin kontes kan mungkin sekarang tinggal 12 nih, tinggal ya. Sisanya kan 12 nih. 12. Sisanya aja 12. Nah, Sisa. nah, kalau yang lo ikutin kontes tuh ada berapa tuh? Sepeda gua sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau buat kontes, sepeda gua di kontes paling yang cuma ada berapa? Nggak nyampe 100 lah. Anjing. Nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Enggak ada perkiraan gitu. Angka yang fixnya tuh 80 kayak 90. Ada. Itu yang buat kontes tuh. Itu yang orang beli buat kontes juga. Iya. Ya, kayak gitu-gitu lah. Dan, Ya. dan atas nama orang gitu kan? Iya. Oh itu Mm-mm. lebih dari 200 berarti. Oh, Lebih. banyak berarti. Lebih. Banyak tuh. Enggak, maksudnya yang gua sendiri aja Ah. ada 100 bawah buat gua sendiri. Hmm. Tapi kalau buat yang untuk kontes di beberapa tempat di Indonesia, di Amerika sendiri, Mm-mm. ya lebih dari 200 lebih. Itu dari requestan si owner, gue maunya begini, Iya. begini gitu Ya, lah. dari owner kan tergantungnya dari owner lebih deh. Masterpiece-nya Kang sekarang yang mana? Iya, yang entah mau dijual ke orang sama yang punya lu Menurut juga. gua ini karya gue banget dan ini masterpiece gue nih. Sampai hari ini sih jujur aja cuma hanya Ghost Rider itu aja. Tapi buat di, gua ya. di situ pun belum ada titik kepuasan untuk udahlah, gue udah maksimal nih bikin, gitu nggak ada ya. Pasti bakalan. Enggak sih, jadi kalau misalnya dibilang, ya kan gue bilang sepeda itu ada titik jenuhnya ada pasti. Iya. Titik kita pengen kembali lagi itu ada, nggak mungkin gitu ya. Namanya kita dunia dari kecil gue main di sepeda gitu kan seolah-olah gitu kan. Ya pasti ada lah namanya titik kita mau membuat suatu karya yang lebih luar biasa tuh bakal akan ada gitu. Cuman gue nggak tahu ini saat ini mungkin gue jujur karya gue nih gue lagi kehabisan ide. Saat ini gue lagi kehabisan ide. Kemarin sih udah gue kepikir-pikir gue pengen bikin cruiser atau apa gitu, tapi dan sampai hari ini masih belum gue rakit, Dan belum kebayang kali mau gimana lu. masih belum tahu. Padahal gue udah beli peleknya, udah beli bannya. Oh, udah sebetulnya tinggal finishing aja gitu. Bukan ini sih, gue nggak tahu mau Mau diapain? Mau diapain? Oh. Gitu. Gue sampai kemarin kepikiran mau gue bikin meja aja gitu. itu saking udah mentok gitu terus. Jadi makanya gue bilang idenya bikin sepeda itu kita nggak bisa kita paksakan. Hari itu kita bikin harus jadi hari itu nggak bisa.
gitu. Kayak gue yang terakhir gue bikin yang Minion itu Minion. yang 75 unit itu kan gue bikin karena awalnya gue dapat frame. Tadinya ceritanya gue nggak akan bikin frame, gue bikin gue dapat dari tukang rongsokan. Awalnya banyak yang keropos. Setelah gue telepon, oh nggak ada keropos katanya. Pas gue kerok sampai sini itu sepeda udah nggak bisa dinaikin pas. Oh, udah keropos dalamnya semua. Udah keropos habis. Akhirnya gue gergaji, gue iseng. Diapain gue bilang, udah gue gergaji, udah gue besok mau gue tekuk, gue bikin gitu. Ternyata pas gue diemin sebentar, gue udah kesel gitu, gue mau marah sama penjualnya kan nggak mungkin kan, gitu kan, udah dibeli sama gue. Akhirnya gue pikir, ada kesel dia. 2 jam kemudian, gue ambil itu karton besar, gue bikin, pas gue sambil gue ngayal bentar, udah ya gue bikin ditilep, mungkin lebih efektif, gue bisa naikin motor. Lipat gitu. Dilipat 2, dan akhirnya jadi 3 tilep. Gitu. Jadi sebetulnya semua karena kebenaran. Semuanya karena kebenaran, akhirnya gue jadi karya. Itu kebanyakan gue bikin kayak gitu. Iya. Tanpa sengaja ya. Karena sengaja kayak gue bikin Ghost Rider karena gue punya bannya. Iya. Tapi gue nggak tahu frame-nya kayak gimana. Nah waktu itu gue bikin sepeda yang bolong-bolong. Karena waktu itu sepeda itu keropos. Pas gue, kok gue lihat, kok itu keropos, gue las, nanti nyebar ke sebelah sini. Akhirnya gue bolong-bolongin semuanya. Gitu. Oke. Jadi ide dari nggak sengaja ya. Iya. Tapi jadi keren. Gitu. Kang, kalau ngomongin cruiser, Kang, sekarang cruiser lagi rame. Ada nggak sih sedikit masukan tuh tentang pegoesnya atau apanya gitu? Sebenarnya kalau untuk cruiser tuh, gue bilang sampai hari ini dinamika yang namanya sepeda custom tuh naik turun. Lu nggak bisa, lu harus istilahnya memaksakan seseorang harus lo naik sepeda, nggak bisa. Sepeda custom itu benar-benar dari hati. Feel-nya lo kuat, lo pasti akan jadi sepeda itu. Tapi kalau lo hanya setengah atau ngikutin hanya tren, itu nggak akan lama. Gitu. Jadi gue berharap sih beberapa teman-teman tuh istilahnya apa ya? Ayo giatin dong yang namanya sepeda itu sepeda apa aja. Iya. Tapi kalau misalnya lo mau main di cruiser atau mau main di apa ya udah. Ditekunin tuh sepeda gitu. Tapi kalau misalnya lo benar-benar lo suka dengan sepeda custom, ya lo tinggal bikin cruiser dong. Gitu kan? Betul. Sepeda cruiser atau low rider atau bebas. Semua karena orang punya masing-masing passion. Betul. Lo nggak bisa maksain. Betul. Begitu. Itu dari pandangan gua dari beberapa tahunnya seperti itu. Siap. Kita bincang baik-baik bincang baik-baik ya. Iya. Bincang baik-baik hari ini. Dari tadi kita di jalan, kita mau ke tempatnya Kang Haji, R2. Kita belum tahu tuh arti R2 apa sih. Itu jadi pembahasan tuh. R2 apa nih? Ridho Rizky apa Ridho. Itu R2 itu sebetulnya itu adalah itu alamat gua di rumah gua yang lama. Yang dulu jalan dulu waktu itu rambutan nomor 2. Itu rumah gua, jalan rambutan nomor 2. Makanya disebut jadi R2. Gue pikir apa? Makanya lu dulu terkenal dengan Aji Rambutan. Iya kan? betul. Gue taunya Aji Rambutan. Iya itu awalnya. Itu kalau nama Aji Agusji ya itu nama babe gua. Agusji itu nama babe gua. Gitu. Sebenarnya nama gua kan bukan itu. Itu. Tapi orang lebih mengenal gua di karya gua dengan nama gua Aji Agusji. Jadi seperti itu. Kalau betul kata lo, orang akan tahu Aji Rambutan. Iya. Orang-orang lama pun anak mobil atau mau anak teman-teman gua yang lama atau beberapa yang dulu bergerak di bidang racing zaman dulu, taunya Aji Rambutan. R2 itu. Iya. Karena alamat lu Rambutan. Rambutan nomor 2. Betul. Kayak gitu Lu nggak penasaran kan sekarang? Gue jadi nggak penasaran. Iya. Tapi Jack penasaran. Sama Ridho Roma kan? Iya ngomongin Ridho. Oh iya. Apa? Lanjut, apa lagi? Pertanyaan udah banyak sih yang udah banyak sih yang dibahas dari off tadi the record ya?
keren banget. Motivasi untuk kita. Tapi kalau gua sih berharap nih untuk Iya. CBI ini. Jadi Harapan terus lu- terbaik Indonesia ya. Terus terbaik Indonesia. Gua sih berharap Habis itu. apa ya? Semakin solid. Semakin mengembangkan yang namanya kreativitas di custom culture. Jadi di sini semakin lo berkarya di bidang sepeda apapun atau cruiser tentunya kan karena lo di bidangnya di sini Cruiser, kan. iya. Di sini ya lo tekunin. Banyak kok yang masih bisa Ulas ya. diulas, dibesarkan misalkan itu bukan hanya sebatas misalkan hanya Klangker atau apa kelangkar atau apa gitu. Gua jujur ada beberapa grup yang sudah gua dirikan di Indonesia ya. Salah satunya mungkin Klankers Indonesia. Ya, itu Klankers Indonesia kan gue yang bikin sama beberapa teman gitu kan. Akhirnya sampai CB juga berkembang di istilahnya apa di sosmed juga akhirnya berkembang dan kesehariannya gue juga merhatiin ada Jack, ada Agung, ada lo gitu ya. Gue jujur gue seneng gitu. Semakin ternyata passion untuk di cruiser itu ternyata masih banyak, animonya ternyata masih banyak gitu, nggak cowok, nggak cewek, ternyata masih suka gitu ke sepeda arah-arah sepeda cruiser. Ya udah kita kembangin aja, tinggal di apa ya istilahnya dikemas dengan baik itu aja sih. Jadi saran gue mah hanya cukup solid. Siap, pasti itu Itu, harus itu aja. Ada cowok, ada cewek, ada lengkap. iya. Udah. Itu. Iya. Iya, itu aja. Balik lagi aja. Jadi kalau gua berharap pokoknya semakin hari CBI semakin maju, semakin baik untuk kedepannya memberikan edukasi kepada teman-teman yang orang-orang tuh nggak tahu apa sih cruiser bike. Betul. Coba lo kasih edukasi ke teman-teman. Itu aja paling penting. Gitu. Gua sih sebagai salah satu junior di bidang custom ya, gua hanya ngasih tahu itu aja. Gitu. Gimana kita? Iya. Lumayan kan Masih sih. beli cairan. Iya. Itu aja. Gimana? Ada tanya lagi lo Kak? Ada yang tanya Mas? Tanya dong. Joy. Tanya-tanya dong. Sebagai penerus Kang Haji nanti nih. Iya, dari Bandung nih. Kita nggak pernah tahu. Iya kan? Iya. Dari Bandung nih harus tanya juga. Nah, kalau kita nggak kesini kan juga nggak kesini belum tentu. Iya. Dan dia juga masih belum tentu kenal sama gua. Nah. Iya, dia berteman sama gua aja belum. Anak baru. Tanya dong. Padahal sebenarnya katanya gitu juga ya kan? Iya. Iya, circle-nya nggak jauh ya kalau misalnya. Circle nggak jauh. Apa, Nggak segala macam. Namanya gua bilang custom culture itu luas. Dimanapun apapun kesukaannya pasti hampir sama dah. Iya. Orangnya gitu. Orangnya itu aja. Pasti lu bakalan ketemu. Bakalan ketemu dimanapun itu aja. Pesan gua. Siap-siap. Mana Kak? Udah. Udah. Sekarang udah lumayan malam nih kita harus balik ke Jakarta. Terima kasih banyak Kang Haji Sama-sama. untuk waktunya. Thank you banget. Telah menerima kita di sini. Iya. Kapan-kapan Kang Haji kesana gue bareng. Yoi, bisa. Ya nanti gua harus pakai e-bike. Itu memang lagi happening banget tuh sekarang. Iya. Gitu. Ayo deh, paling karyanya dia ada hebatnya tuh. Bocoran dikit. Iya. Kayaknya sih bakal begitu tuh. Ya kan? Mudah-mudahan. Tadi Dan- tuh udah dibocorin ya. Iya, bocorin. Pakai apa? Apa? Pokoknya partnya nggak mahal. Iya. Dan ada itu di sekitaran kita. Betul. Dan tapi orang nggak pernah ngeh Nah, gitu. Benar-benar. bahwa itu bisa dimodifikasi. Itu Betul. aja. Sip. Penasaran kan? Nah. Kontennya. Ntar live update-nya di Cruiser Bank Indonesia. Pokoknya nggak jauh. Harusnya Iya. di cruiser dulu udah paling update, Iya. baru kemana-mana. Gua tahu. Dem. Dari follower lu. Iya, follower. Cukup sampai sini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cruiser Bike Indonesia, Yo. Kang Haji R2 Bandung. Bye.